Selamat malam Pak Profesor dan teman-teman sekalian. Saya Teresa Deborah Margareta Seakan dengan NIM 0882 dari SIO 3 akan mempresentasikan mengenai kenaikan Yesus Kristus, sebuah perjalanan menuju kemuliaan. Kenaikan Yesus Kristus merupakan peristiwa penting dalam sejarah kekristenan, di mana kisah ini menandai transisi Yesus dari dunia fana ke surga, menandai kemenangan atas kematian dan menjanjikan kembalinya kelak. Di sini kita akan membahas kenaikan Yesus Kristus menurut ayat Alkitab. Yang pertama, Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Di sini menceritakan mengenai Yesus naik ke surga setelah 40 hari setelah kebangkitannya. Ini menandakan keberangkatannya ke tempat duduknya di sebelah kanan Allah Bapa. Yang kedua itu ada Markus 16 ayat 19. Yesus setelah mengalahkan kematian diangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dan yang ketiga, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di sini Yesus menjanjikan kehadirannya sampai akhir zaman, memberikan kuasa kepada para murid untuk memberitakan Injil. Lalu kita akan membahas kesaksian oleh murid Yesus, yaitu Lukas. Di sini, di pertemuan terakhir, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Yerusalem setelah kebangkitannya dan memberikan instruksi dan janji tentang Roh Kudus. Kemudian yang kedua, adanya perintah untuk menunggu. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk tetap tinggal di Yerusalem dan menunggu janji Bapa. Dan yang ketiga, Yesus diangkat ke surga diiringi oleh awan di hadapan murid-muridnya. Dua malaikat yang menyatakan bahwa Yesus akan kembali dengan cara yang sama. Kemudian di sini ada kesaksian oleh murid Yesus, yaitu Markus. Kesaksian Markus mengenai tentang kenaikan Yesus. Yang pertama, pertemuan terakhir. Yesus muncul kepada murid-muridnya di Gunung Zaitun, memberikan pesan terakhir sebelum naik ke surga. Kemudian yang kedua, Yesus itu diangkat. Yesus diangkat ke surga, diiringi awan, dan para muridnya menyaksikan peristiwa ini. Dan yang ketiga, perintah untuk memberitakan Injil. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Kemudian kesaksian oleh murid Yesus, yaitu Matius. Kesaksian Matius tentang kenaikan Yesus. Yang pertama, perintah Yesus. Yesus memberi instruksi kepada murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia dan menjadikan semua bangsa muridnya. Dan yang kedua, adanya janji Yesus. Yesus menjanjikan bahwa Ia akan menyertai murid-muridnya sampai akhir zaman, menyerahkan kekuasaan kepada mereka untuk menjalani misinya. Dan yang ketiga, kenaikan ke surga. Yesus diangkat ke surga di hadapan mata murid-muridnya dan menandakan kembalinya Ia ke Bapa dan keberangkatannya untuk mempersiapkan tempat bagi mereka. Kemudian kita akan membahas makna dari kenaikan Yesus ini secara teologis. Makna teologis kenaikan Yesus Kristus. Yang pertama, kemenangan atas kematian. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa Ia telah menaklukkan kematian, mengingatkan kita tentang kemenangan atas kematian yang diperoleh melalui iman kepadanya. Lalu Raja di surga. Kenaikan Yesus menandakan kembalinya Ia kepada Bapanya dan menetapkan dirinya sebagai Raja di surga, menjalankan kekuasaan atas semua ciptaan. Kemudian yang terakhir, janji kembali. Kenaikan Yesus merupakan janji tentang kembalinya Ia kelak dalam kemuliaan dan membawa pengharapan dan penghiburan bagi umatnya. Kemudian implementasi dari kenaikan Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama itu kita dapat mendapatkan motivasi untuk hidup kudus.
Kenaikan Yesus ini mengingatkan kita bahwa Ia telah mengalahkan kematian dan telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memberikan kita kekuatan untuk hidup suci dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kemudian janji kembalinya. Kenaikan Yesus menjanjikan kembalinya Ia kelak dalam kemuliaan. Janji ini memberikan kita harapan dan penghiburan dalam menghadapi kesulitan hidup. Dan yang terakhir, panggilan untuk memberitakan Injil. Kenaikan Yesus menugaskan kita untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia, menjadi saksi tentang kebangkitan dan juga kekuasaannya. Penutup, refleksi dan juga aplikasi. Yang pertama, harapan kembali. Kenaikan Yesus menjanjikan kembalinya dalam kemuliaan. Janji ini memberikan kita harapan untuk masa depan dan juga penghiburan dalam menghadapi tantangan hidup. Dan yang kedua, hidup kudus. Kita sebagai umat Kristen dipanggil untuk hidup kudus, meniru teladan Yesus dalam segala hal. Dan yang terakhir, saksi Injil. Kita sebagai umat Yesus Kristus memiliki tugas suci untuk menjadi saksi Injil di dunia, menceritakan kebaikan, kasih, dan kuasa Yesus kepada semua orang. Sekian presentasi saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.